Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafina wa qurrata ayunina Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau kita membuka kitab fikih pelajaran kita masih kecil-kecil, di bawah kitab Safinatun Najah itu ada kitab lain yang lebih kecil, itu petikan-petikan. Yang pertama diajarkan sebelum mengerjakan syariat Islam adalah toharoh. Itu kecil aja ditulis itu kan. Yang penting air-air yang boleh digunakan, air-air mustakmal, air yang udah terpakai nggak bisa dibuat bersuci, air suci dan mensucikan. Nah itu diajarin. Lalu di selanjutnya ada di bagian selanjutnya adalah akidah, awal sebuah akidah. Apa itu awal sebuah akidah? Itu mengucap 2 kalimat syahadat, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Setelah itu Nabi Muhammad utusan Allah. Nah itu aja. Itu dulu. Itu harus itikad. Orang Betawi bilang wajib itikad, kudu yang betul. Wajib mengenal Tuhan dan Rasul. Nah ini. Kemudian berlanjut ke masalah-masalah yang lebih lanjut sesuai dengan belajarnya kita, naiknya kitab yang kita baca, perkembangan umur kita, perkembangan usia kita, sampai kepada usuluddin. Itu apa? Dasar-dasar agama. Sebenarnya itu juga dasar dari situ. Kalau ditanya, dulu ada sekelompok orang yang mereka itu mengerti dengan benar ajaran dalam agama mereka. Dan mereka juga mengerti tentang Islam. Dia bertanya kepada orang-orang yang ada di masjid itu. Kemudian dijawab oleh Ali. Karena waktu itu ada sekelompok orang yang mereka itu bertanya. Dan orang-orang yang di dalam itu di zaman Khalifah Umar, mereka tidak paham tentang itu. Jawabannya nggak tahu. Lalu ketika udah mulai terdesak, nggak bisa menjawab. Orang-orang itu udah pada mulai mencela-cela. Lalu seorang sahabat Rasulullah, kalau nggak salah Salman Al-Farisi, waktu itu Rasulullah udah nggak ada, udah meninggal. Di zaman Abu Bakar udah meninggal juga. Sisa di zaman Umar bin Khattab. Lalu diam-diam Salman keluar dan dia menuju rumah Ali. Di jalan dia ketemu Ali. Ali sedang jalan mau menuju masjid, memakai burdah Rasulullah. Lalu ditanya, wahai Abah Hasan. Ya Abah Hasan, bukan Abu Hasan, Abah Hasan, karena mudah-mudah pilih. Minal mudopi askiti tanwina aununahu ka ahlukum ahluna pahbit bigi ismun laji lahu ta'ala kakutila gulamu zaidin kutila. Itu mudah-mudah pilih karena diawali dengan ya munada qabsun tunada wa ya mufradun alam mufradun makarun qasul mufradun makarun siwahu kadal mudab walladzi dzakahu. Itu munada. Nah, munada mudhaf ini dibaca nasab, ya Abah Hasan, bukan ya Abu Hasan, ya Rasulullah. Nah, itu jangan kita lanjutin, ini urusan dengan nahu nanti panjang. Lalu ya Abah Hasan dibilangnya, selamatkan agama Allah. Kenapa? Dibilang Ali. Ada sekelompok orang yang bertanya begini dan begitu dan kami semua tidak bisa menjawab. Ayo, bawa saya ke sana, kata Ali. Lalu siapa namanya? Salman membawa Ali ke masjid, lalu melihat Ali datang, Umar berdiri lalu berkata sampai memeluk Ali, ya Abah Hasan, engkau selalu menyelamatkanku dalam kondisi seperti sekarang ini. Lalu salah satu pertanyaan itu dijawab sama Ali. Apa itu? Apa? Setelah semua pertanyaan dijawab dengan Ali dengan mengagumkan, sehingga orang-orang itu menjadi, ada beberapa orang yang masuk Islam. Lalu Ali bertanya, Anda semuanya sudah bertanya kepada saya tentang beberapa pertanyaan. Saya akan bertanya satu pertanyaan aja, katanya. Apa itu? Apa itu kunci surga? Kata Ali. Kemudian mereka nggak mau jawab. Kami tahu, tapi kami tidak mau jawab, dibilangnya. Kenapa? Kalau dia jawab, mereka itu mengakui Allah sebagai Tuhan dan memang sejatinya seperti itu, dan Nabi Muhammad utusan Allah, dan mereka nggak mau. Itu aja udah tahu tapi bandel. Nah, itulah betapa pentingnya kalimat syahadat. Ketika kita mengucapkan kalimat syahadat, kita menyebut nama Rasulullah juga. Betapa mulianya, betapa agungnya, betapa tingginya kemuliaan Rasulullah SAW. Maka dari itu Allah memerintahkan kepada kita untuk selalu bersolawat, menyampaikan salam yang sempurna kepada Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafina wa qurrata ayunina Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, ketika kita membaca itu sehari-hari, insya Allah orang yang membaca salawat kepada Rasulullah, insya Allah Allah datangkan 3 sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah kepada orang tersebut.
yang disampaikan atas pertanyaan sahabat beliau Ubay bin Ka'ab, kalau saya nggak salah ya, nanti dikoreksi lagi. Beliau bertanya, kemudian Rasulullah menjawab, kama qala Rasul, kalau begitu, kalau engkau membaca terus menerus salawat, maka Allah akan menganugerahi engkau. Pertama, rezekimu akan didatangkan. Kedua, cita-citamu akan dikabulkan. Doa-doamu akan dijawab. Lalu yang ketiga, dosa-dosamu akan diampuni. Kalau kita udah tahu begitu, itulah kan benda yang keinginan yang dicapai, pengenin semua manusia. Apa itu? Rezekinya dicukupin, kagak kurang. Asal dia butuh, langsung ada penyelesaiannya. Yang kedua, cita-citanya dikabulkan, doa-doanya dikabulkan. Apa sih yang kita pengen? Kita pengen apa aja Allah mengabulkan. Nah, itu bahkan kita saking seperti itunya, kita udah nggak butuh lagi mau kebutuhan apa-apa. Urusan kayak ginian gua gak mau lah. Urusan dunia, aqallu minal qalili wa aqsikuha ajalu minal jalili. Sampai kebutuhan dunia itu juga udah nggak mau lagi. Kenapa? Saking kenikmatannya. Kita lihat ulama-ulama ketika meninggal wajahnya tersenyum, sampai giginya kelihatan saking lebar senyumnya. Itu kenapa? Ya karena dia mendapatkan apa yang manusia semua pengen. Di dalam kitab yang lain, di dalam kitab kumpulan berjanji, ada kitab berjanji, ada Simtu Duror, ada segala macam di situ tentang sholawat, tentang riwayat hidup dan pujian kepada Rasulullah. Itu disebutkan man mata fi hubihi nala kulla matlabi. Siapa yang meninggal tetapi dia mempunyai kecintaan kepada Rasulullah, maka dia telah memperoleh apa yang orang semua pengen. Nala kulamat labi, dia telah memperoleh apa yang dipengenin semua orang, apa yang dicari semua orang. Orang ini pagi sore berangkat, sore pulang, bahkan tengah malam baru pulang. Mereka usaha apa sih yang mereka cari? Mereka cari tentu kebahagiaan, kecukupan. Dan mereka kadang-kadang lupa tuh, apa itu lupa? Yang terakhir yang dia lupa apa? Dosa-dosanya tidak dipikirin sama mereka. Orang-orang seperti itu, pagi-pagi berangkat, sore-sore pulang, benar itu seperti itu betul. Tapi ada yang dia tidak pikirkan, apa itu? Kedekatannya kepada Allah. Orang dalam berusaha tentu mereka ada kesalahan, ada kesilapan, tapi lupa itu. Makanya orang-orang yang berselawat, mereka diberikan kecukupan rezekinya, lalu disampaikan cita-citanya, dimudahkan urusannya, dan diampuni dosa-dosanya. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebab itulah sambil kita terus berusaha di bidang kita profesi masing-masing, jangan lupa kita membaca salawat kepada Rasulullah. Sambil bekerja, sambil beraktivitas, kita membaca salawat munjiat 1000 kali. Karena saya baca dalam suatu keterangan, siapa yang membaca salawat munjiat 1000 kali, dia akan disampaikan cita-citanya. Lah itu salawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Salatan. Nah, dengan salawat, dengan satu salawat ini, tunzina biha min jamil akhwali wal afat. Allah menyampaikan, Allah tunjina biha min jamil ahwali wal afat. Allah menjauhkan daripada afat, kesusahan. Wa tubalighuna biha aqsal ghayat. Dan dengannya salawat itu Allah menyampaikan bi aqsal ghayat, apa-apa yang kita kepengenin, apa-apa yang kita cita-citakan, apa yang kita hajatkan, kita mudah-mudahan disampaikan dengan berkah dan karomah daripada membaca salawat munjiat ini. Di dalam satu hadis lain yang sering saya sampaikan, dalam hadis Bukhari, doa-doa tidak akan sampai ke hadirat Allah, doa-doa tidak akan sampai kepada Tuhanmu sebelum dibacakan salawat. Doa-doa itu berputar-putar antara langit dan bumi sebelum dibacakan salawat. Begitulah kurang lebih redaksinya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari kita membaca salawat munjiat 1000 kali setiap hari. Kalau kita duduk aja membaca itu 4 jam. Nah, kita sambil pegang tasbih digital, kapan kesamber, kapan bisa kita baca. Terus kita kumpulin tiap hari begitu. Lalu kita membaca salawat Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus menerus itu. Nah, kalau masih ada waktu lagi kita membaca salawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad. Kalau ada waktu lagi kita membaca ya Allah ya Wahhab ya Rajak. Habis maghrib kita baca surat Al-Waqiah, kita kerjakan sholat sunat, kita sholat duha, kita sholat tahajud, kita sholat tasbih kalau perlu. Nah, kita dekatkan diri kepada Allah. Jangan lupa hubungan baik dengan saudara kerabat disambung. Jangan sok menang sendiri, jangan hebat sendiri, nantang-nantang Allah, markir aja sebentar udah dapat. Jangan seperti gitulah. Itu nanti Allah cabut nikmatnya. Yang paling sedih apa kemarin saya baca suatu buku gitu kan, tanda-tanda orang yang Allah cuekin. Allah biarin aja apa itu. Terus dengan
mengabaikan ibadah kepada Allah, terus diberikan kesenangan-kesenangan sama dia, sehingga dia semakin lupa, semakin mabok. Kalau di sini kan dulu Belanda salah sangka apa itu, Teku Umar. Teku Umar itu disangka Belanda betul-betul bela dia, betul-betul berkhianat. Dibuatlah Teku Umar Johan pahlawan, biar Teku Umar makin mabok. Ternyata itu strategi Teku Umar supaya Belanda ketipu. Setelah dapat senjata baru digempur sama Teku Umar. Akhirnya Belanda jadi kerugian besar. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita jangan sampai dilupakan Allah. Kalau Allah masih menegur kita sakit, Allah masih menegur kita cobaan, itu Allah masih sayang sama kita. Tapi kalau kita dibiarin aja hidup sesuka-suka kita, makin banyak kesenangan yang ada pada kita. Kita sangka itu keberkahan dari usaha kita, padahal itu jalan untuk menjerumuskan kita ke tempat yang paling hina. Lah lihat itu di dunia aja begitu. Lihat kita baca di buku-buku. Orang yang dulu tadinya jualan asongan sambil kuliah, sambil numpang-numpang, lalu bergeraklah menjadi ikut partai, lalu menjadi bagian dari partai, lalu terus-menerus sampai kuliah, sampai mendapat gelar doktor. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya ditahan di penjara. Gara-gara apa coba? Gara-gara dia sangka itu keberkahan dari usaha dia. Tapi ternyata itu bagian daripada cara Allah untuk melalaikan dia. Ya cara dia sebenarnya dia sendiri yang melalaikan Allah, sehingga Allah meninggalkan dia. Kalau kita masih kalau kita masih diberikan sakit, diberikan cobaan, diberikan kemiskinan, diberikan kesusahan dalam hidup kita, itu Allah masih negur kita. Lah coba aja kita kalau subuh dibiarin sama baba kita, orang Betawi mah nih, dibiarin aja tuh bocah, dia mau tidur, mau johor, mau ngapain, bukan urusan gua tuh mah. Kan kagak enak begitu. Tapi kalau baba bentar-bentar dong, bangun subuh. Ntar lagi tong, lu udah sembahyang. Itu namanya orang tua masih sayang sama kita. Tong, baba ini ada tanah di pojokan belah sono. Nanti baba mau jual, ntar lu gua bagi, baba bagi. Nah itu kan orang tua masih sayang sama kita namanya. Kalau orang tua biarin aja tuh anak mau belajar, mau ngaji, mau kagak, biarin aja, bukan urusan gua, mau sembahyang, mau kagak. Itu namanya orang tua udah gak sayang sama kita. Tapi kalau orang tua masih ngomelin kita, subuh-subuh masih diomelin suruh bangun, itu namanya orang tua sayang sama kita. Begitu juga kalau Allah masih menegur kita, memberikan cobaan kepada kita, biar kita ingat kepada Allah. Itu namanya Allah masih sayang sama kita. Mudah-mudahan kita terus membaca salawat kepada Rasulullah. Ada berkahnya, ada hikmahnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.